Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Selamat kita siang, semua. Waalaikumsalam Siang, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Perkenalkan saya Mela Hapsari, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sebagian besar ini datang dari Mojokerto ini ya. Betul. Ya, Luar betul, dari biasa. Mojokerto. Ini anggotanya Ning Ita sudah hadir semua, luar biasa. Pasukan Mojokerto siap. Baik. Ya, selamat datang dalam acara webinar pembelajaran tatap muka PTM atau VS pembelajaran jarak jauh atau PJJ belajar aman dan nyaman saat COVID-19. Seperti kita ketahui Bapak Ibu dan juga rekan-rekan jurnalis, PTM dan PJJ ini masih terus jadi perbincangan hangat. Pandemik virus corona juga menyebabkan banyak sekali perubahan dalam metode belajar dan banyak pelajar Indonesia, para guru dan juga para orang tua murid ini pusing tujuh keliling ya gara-gara pandemik virus corona yang sampai saat ini juga belum usai. Tadinya kita tahu bahwa PTM, pembelajaran tatap muka ini akan digelar pada tahun ajaran baru 2021-2022 pada Juli ini, tetapi ternyata harus batal karena kasus COVID-19 yang terus menanjak di berbagai wilayah di Indonesia. Dan untuk itu nanti kita akan membahas dengan para narasumber kita yang sayangnya ini agak terlambat hadirnya, nanti kurang lebih di jam 2.15 baru dua narasumber kita akan hadir. Bapak Ibu, saya informasikan terlebih dahulu bahwa rekan-rekan dan juga rekan-rekan jurnalis ya, bahwa tamu kita hari ini narasumber yang luar biasa sibuk tapi ternyata masih berusaha untuk menyempatkan hadir bersama kita, yaitu Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD Dikdasmen, Kemendikbud, Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsih MPD. Kemudian Wali Kota Mojokerto, Ibu Ika Puspitasari atau Ning Ita. Nanti kita akan bertemu dengan kedua narasumber tersebut setelah mereka hadir di sela-sela kesibukan. Baik, Kak Uni, baik. Kak Uni mungkin belum on audionya, tapi sudah hadir saya lihat. Yang pasti selamat datang juga rekan-rekan jurnalis anggota FJPI yang tersebar di 11 provinsi. Mungkin Bapak Ibu para guru yang ada di Mojokerto belum mengenal apa sih FJPI. FJPI ini adalah Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Jadi para jurnalis ini bergabung dalam suatu forum yang saat ini berada di 11 provinsi, ada di Sumut, Aceh, Riau, Sumbar, Jambi, Jatim, Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, dan juga menyusul ini Jakarta. Saat ini juga tidak hanya para jurnalis perempuan, tetapi juga ada para jurnalis laki-laki yang turut hadir dalam webinar kita kali ini. Saya juga ingin menyapa para guru, para pemerhati pendidikan, dan juga para pemerhati anak yang sudah bergabung bersama kami di webinar PTM versus PJJ yang diselenggarakan oleh FJPI bekerja sama dengan IDN Times dalam rangka Hari Anak Nasional. Nah, saat ini Bapak Ibu, karena dua narasumber kita ini belum hadir, saya ingin ngobrol dulu nih dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Boleh juga sharing, silahkan kalau ada yang mau cerita, bagaimana pengalaman yang Bapak Ibu rasakan ketika sedang mengajar di masa pandemi. Ini kan sudah setahun lebih ya Bapak Ibu ya. Gimana sih rasanya mengajar di saat pandemi dan mungkin sempat juga tatap muka ya. Saya boleh minta mungkin salah satu kepala sekolah dari Mojokerto untuk sharing dari SD, SMP atau PAUD mungkin ada nggak ya? Silakan SD, SMP silakan kepala sekolah. Baik, mungkin saya mewakili karena menunggu Pak Mulid belum respon. Baik, Pak Dr. Andes Suwar ya Pak, boleh diperkenalkan ya. Pak, Bapak dari saya mana? Bapak Suwar, Kepala SMP Negeri 1 Mojokerto. Selama ini pembelajaran daring di SMP 1 Mojokerto berjalan lumayan lancar.
lumayan lancar, artinya memang partisipasi siswa lebih dari 80% lah sekitar itu, tapi ya memang ada beberapa kendala yang kami alami, terutama ini murid-murid sudah mulai bosan ini nampaknya. Iya, Tapi sepertinya jadi sempat tatap muka ya Pak ya? kita sempat uji coba terbatas di Mojokerto sekitar 1 atau 2 bulan waktu itu. Dan waktu Mhm. itu murid begitu senang karena kita sudah lama untuk PJJ, kemudian anak-anak PTM, tapi sekarang kembali PJJ. Jadi selain bosan, apalagi Pak kendalanya? Guru-guru juga sudah mulai bosan mungkin Pak? Oh, kalau gurunya kalau begitu bosan, kepala sekolahnya nyuntik semangat gitu terus. Luar biasa. Jadi akhirnya kan motivasinya bisa stabil. Gitu. Mhm, Uh, baik. Selain masalah ya, kebosanan Pak, kendala mungkin teknis ataupun kendala-kendala lain yang dihadapi Pak? ya. Uh, Kendalanya yang sebetulnya PJJ itu lebih efektif kalau kita pakai Zoom meeting, Mhm. pakai Google Meet. Sementara kalau kita pakai Zoom meeting itu memakan pulsa yang cukup lumayan bagi anak-anak. Dan kita tahu bahwa orang tua murid tidak selalu mampu untuk membiayai pulsa dalam mengikuti itu. Tapi kan ada Alhamdulillah bantuan pulsa ya beberapa Pak dari pemerintah? ya, alhamdulillah ada bantuan pulsa dari pusat dan itu sangat membantu. Tapi untuk Mhm. tahun ajaran baru ini belum tampaknya. Ini Belum. mudah-mudahan segera terrealisasi sehingga PJJ dengan menggunakan Google Meet ini bisa berjalan lebih efektif. Saya kira Mhm. begitu. Pak Suwar, Sejauh ini ya siap. kalau di SMP 1 Mojokerto ya Pak ya, ini berapa persen anak-anak yang sudah menggunakan teknologi, artinya punya handphone, punya laptop, begitu Pak? Atau masih ada yang nggak memiliki gitu Pak? Kalau murid kami di SMP 1 Mojokerto hampir 100% punya HP. Mhm. Kendalanya di pulsa. Jadi ketika anak pulsanya habis, kira-kira ada sekitar 1% mungkin atau sekitar 5 sampai 7 anak itu kita undang di sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah, menggunakan lab komputer di sekolah. Nah, jadi dia datang. Tapi ya kami punya 3 lab ditempati 7 anak, jadi ya tetap bisa jaga jarak seperti itu. Jadi sejauh Mhm. ini bisa berjalan cukup baik. Gitu. Baik, baik. Nah, kemudian ada nggak harapan Bapak terhadap mungkin pembelajaran yang saat ini Bapak ingin PTM saja atau seperti apa ini Pak ke depannya? Eh, Kalau harapan kami, Corona segera pergi dari Indonesia dan PTM segera dilaksanakan karena bagaimanapun teknologi tidak bisa menggantikan bimbingan, asuhan dari Bapak Ibu guru terhadap anak-anak. Karena sekolah itu kan tidak hanya mencari ilmu, tapi kan dia juga bersosialisasi dan sebagainya. Baik, kita semua berharap pandemi segera selesai ya Pak Suwar ya. Terima Ya, kasih sudah sharing. Saya minta satu Satu orang. lagi, Oh, satu boleh. lagi. Pak Mulip ya. Dari mana Pak? Boleh disampaikan dari SMP atau SD? Ya, saya Kepala SMP 2 sekaligus Ketua PGRI Kota Mojokerto, Ibu. Wah, baik. Silakan Pak. Boleh sharing apa saja nih terkait pandemi ini, mengajar selama masa pandemi? Ya, ini sesuatu yang memang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi kita harus hadapi. Dan kami bersyukur, alhamdulillah, terutama pemerintah Kota Mojokerto, ketika awal pandemi dulu ini sudah mengawali dengan memberikan bantuan untuk paket data, yang insya Allah kemudian itu viral dan kemudian diikuti oleh pemerintah pusat. Ya alhamdulillah ya. Tapi terlepas dari itu semua memang seperti yang disampaikan oleh Pak Suwar tadi, ini sesuatu yang berat bagi sekolah dan juga bagi peserta didik. Sangat tidak ideal. Tapi ini memang pilihan sulit yang harus kita lakukan. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga PTM bisa segera bisa kita lakukan.
Saya sepakat memang yang disampaikan oleh Pak Suwar tadi bahwa ketika pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan tadi yang dicontohkan classroom misalnya, itu memang sangat tidak bisa maksimal ya. Memang dengan Zoom meeting atau Google Meet itu memang lebih bagus, tapi memang banyak kendala karena banyak juga anak-anak yang perangkat kerasnya, HP-nya ini memang tidak support. Apalagi ternyata juga HP yang mereka punya itu bisa dipakai bergantian dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya. Kami sekolah menyiasati itu dengan mohon maaf, memang kami terpaksa harus memfasilitasi untuk anak-anak yang demikian untuk pembelajaran jarak jauh, tapi di sekolah ya, dengan menggunakan perangkat yang ada. Tentu saja dengan saya berharap semoga pandemi ini segera berlalu dan kami di dunia pendidikan bisa melaksanakan pendidikan, mencapai cita-cita pendidikan, tujuan pendidikan dengan maksimal. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulip. Saya ingin kepala sekolah perempuan, mungkin ada? Ibu Endang ya? Baik, silakan Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami di SD, permasalahannya SD mana, Bu? 90% HP itu milik orang tua. Baik, Ibu Endang ada di SD mana, Bu? Di Gedongan 1, Kota Mojokerto. Kepala sekolahkah, Bu? Ya, kepala sekolah. Baik, silakan, Bu. Ya, permasalahannya kalau di SD itu 90% HP anak SD itu milik orang tua. Sehingga ketika kita mau menggunakan Google Classroom, Zoom Meet, dan seterusnya, itu harus sifatnya koordinasi dengan orang tua yang kira-kira bisa nggak HP-nya dipegang anaknya dan seterusnya. Tuh. Baik. Terus yang kalau masalah konsep, banyak sekali lost konsep. Banyak sekali lost konsep, sehingga ketika kita ada PTM terbatas kemarin itu, untuk anak kelas 3 perkalian saja harus mengulang dari awal gitu. Jadi banyak yang lost konsep. Akan tetapi ketika PTM untuk SD juga sangat sama beratnya, baik dari orang tua, baik siswa maupun guru, karena kami sifatnya harus pelayanan murni. Sifatnya harus pelayanan murni dari datang sampai pulang. Sehingga jujur kami sebenarnya ingin PTM, tapi takut ya, terjebak dalam posisi offset ya, kayak mahkamah. Dilema ya, Bu? Iya, dilema banget. Jadi permasalahan di SD itu banyak lost konsep, HP bukan milik sendiri, seperti itu. Sehingga kami guru SD 24 jam. Kalaupun mau Zoom kadang malam. Orang tua ada di rumah ya, Bu ya? Ya, jadi itu yang ada di SD Kota Mojokerto. Mungkin untuk beberapa sekolah yang seperti SD Menti 6 itu nanti kepala sekolahnya bisa menceritakan, itu sangat unik sekali karena apa? 90% orang tuanya HP-nya tidak Android. Nanti mau Yanto, SD Menti 6 itu adalah di daerah Balong Cangkring ya. Jadi nanti pengalamannya Pak Ali Arianto nanti monggo silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya boleh minta satu lagi ya yang mau sharing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang perempuan lagi, saya boleh minta. Atau mungkin ada yang punya pengalaman istimewa dengan sekolahnya begitu, ada yang nggak umum berlaku begitu, artinya ada yang spesial di selama masa pandemi ini, bagaimana pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di sekolah.
Silakan, mungkin Bapak Ibu, Kepala Sekolah. PAUD Bu, saya Bu. PAUD, Oh, Bu. PAUD, boleh Ibu Narli ya. Silakan Bu. Terima kasih, selamat siang. Saya Bu Narli dari TK Katolik Wijana Sejati, Mojokerto. Nah, masa pandemi ini memang ada positif dan negatifnya. Yang negatifnya memang awalnya gurunya stres ya, karena belum siap untuk pembelajaran video. Bagaimana anak TK dan playgroup itu untuk pembelajaran jarak jauh. Tapi seiring waktu kami belajar, guru-guru mengadakan pelatihan-pelatihan belajar dengan IT. Akhirnya sekarang guru-guru juga bisa membuat video, mengedit video, kemudian mengadakan Zoom sendiri. Dan itu guru-guru sangat luar biasa. Setiap hari kami wajib untuk video kepala sekolahnya gue orangnya pintar sih bersama anak-anak ya. Nah, karena supaya biar anaknya biar sebentar dengan Bu Narli, teman-teman yang Bapak Ibu yang sedang tidak berbicara bisa di-off-kan mikrofonnya atau di-mute supaya kita bisa lebih fokus dengan suara Bu Narli. Silakan Bu, lanjut lagi. Baik, terima kasih. Di-off-kan hostnya saja. Saya lanjutkan ya. Iya. Baik, terima kasih. Anak-anak sekarang bersama gurunya, setiap pagi gurunya wajib video call bersama anak-anaknya, mungkin grup 4 anak. Karena belum pernah bertatap muka, maka tidak mengenal gurunya yang mana, temanku yang mana. Iya, karena aktif video call. Lalu setiap Jumat kami mengadakan Zoom bersama. HP untuk anak TK tidak mungkin milik sendiri, berarti milik orang tua. Sebelumnya kami memberikan surat undangan lewat grup WA grup supaya mengadakan Zoom. Ternyata setelah dengan video pembelajaran ini, orang tua itu banyak kreatifnya. Ternyata kan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Tidak harus beli, tapi menggunakan alat-alat yang ada di rumah, barang-barang bekas yang untuk penggunaan pembelajaran dengan menggunakan alam sekitar atau yang ada di keluarganya. Nah, harapan kami juga segera PTM, kan pernah PTM berapa hari ya, berapa minggu itu untuk diuji coba. Itu anak-anak luar biasa dan senang sekali. Dan anak-anak itu tampak mandiri di tempat kami itu. Awalnya kalau anak-anak masuk sekolah pertama itu kan menangis ya. Ini karena awal pertama masuk PTM itu anak-anak malah tidak menangis karena kami memberikan virtual langkah-langkah SOP-nya untuk masuk sekolah itu seperti apa. Jadi melalui jalur pertama cuci tangan, lalu cek suhu, kaki dimasukkan disinfektan, kemudian melalui jalur masuk, nanti keluar lewat jalan yang lain. Itu anak-anak malah tertib dan orang tua juga mengantar langsung pulang dan anaknya juga bisa menjaga jaraknya. Dan seperti Bu, kalau TK tuh pakai masker nggak sih Bu? Oh iya, pakai masker dan face shield itu. Tapi disiplin nggak? Kadang kan suka ditarik-tarik gitu. Enggak. Anak-anak karena sudah terbiasa sebelum pembelajaran awal itu kita kan sosialisasi dengan orang tua dan anaknya lewat Zoom. Bagaimana, mengapa kok pakai masker gitu. Jadi anak-anak diajarin cara memakai masker. Nah nanti orang tuanya memfotokan atau video dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Nah setelah kami kirim, setelah 1 minggu kami kirim ke pengawas. Kami ada laporan daring setiap minggunya itu ada laporan daring BDR itu kami laporkan. Dan anak-anak lucu sekali. Kadang yang memakai masker tidak bisa itu jengkel sendiri, nangis sendiri seperti itu. Akhirnya kan dilatih bantuan orang tua. Semua itu dengan bantuan orang tua. Dan orang tua selama masa pandemi ini menjadi guru yang istimewa bagi anak-anak semuanya. Dan harapan kami ya dengan adanya PTM ini segera ya diadakan lagi dan semoga corona itu cepat berlalu. Karena di mana masa pandemi ini kita tidak bisa menilai anak-anak, nilai karakter anak secara bagaimana pembiasaan secara langsung ya, itu bisa membuang sampah, bisa cuci tangan, tapi itu di video oleh orang tuanya. Oh ternyata bisa. Setelah PTM itu kami uji praktek bagaimana cuci tangan bisa enggak, lalu bagaimana pakai masker bisa enggak. Jadi ternyata anak-anak lebih mandiri, itu positifnya. Dan negatifnya ya kadang anak-anak itu bosan juga sih karena enggak mau lagi seperti itu. Pengennya kapan sih sekolah? Aku kangen sekolah seperti gitu.
Bu, kalau Ya. orang tua ada nggak yang kemudian menolak gitu, anak saya nggak boleh ikut PTM waktu masih uji coba ya Bu ya? Itu ada nggak orang tua yang menolak? Awalnya kami kan membagi angket. Yang setuju kami buat jadwal untuk masuk kan 5 anak. Step tatap muka itu 5 anak atau 4 anak. Yang setuju kami buat agendanya jadwalkan. Yang tidak setuju kami tidak memaksa karena itu kami sesuai dengan surat dari Dignas bahwa yang tidak setuju kan tidak dipaksa. Jadi orang tua yang setuju saja membawa suratnya itu kami setuju untuk mengikuti tatap muka. Ada yang tidak setuju satu tuh nggak setuju. Tetapi melihat karena perkembangan itu berapa hari, ternyata anak-anaknya senang, lalu ternyata tertib, akhirnya datang. Mbak Mas, loh kemarin nggak setuju. Sekarang, iya Bu, anaknya yang minta dan kami ternyata melihat sekolahnya juga tertib, prokes dengan sungguh dan ketat, maka saya memperbolehkan anak kami untuk mengikuti. Dan itu ternyata ya orang tuanya juga kangen. Tapi saat ini karena yang sudah direncanakan tahun ini mau masuk dan ternyata kita BDR lagi, sayang ya anaknya sudah senang, tapi kok tidak jadi lagi. Dan juga ada merasa ketakutan juga orang tuanya karena semakin sekarang semakin di PPKM itu semakin darurat, jadi orang tuanya juga semakin takut juga. Khawatir. Ya, khawatir juga seperti itu. Mengikuti perkembangan zaman lah. Waktu-waktu nanti ditunggu nanti begitu. Baik, kita menunggu perbaikan COVID ya Bu ya. Ini tidak ada lagi kasus atau pandemi sudah menurun ya Bu. Baik, ini mungkin satu lagi guru, silakan yang mau sharing, kepala sekolah ya dari Mojokerto yang mau sharing SD. Mungkin SMP. saya Bu. Assalamualaikum. Oh, Pak Rejo. Waalaikumsalam. Pak Rejo dari SMP 3 ya Pak ya. Kepala sekolah Pak. Iya Bu. Ya, silakan. SMP 3 Kota Mojokerto. Baik. Ya, mungkin ini Kota Mojokerto. Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Bu, kami sedikit ada pengalaman ini yang mungkin bagi kami di SMP 3. Kebetulan Kota Mojokerto saat PPDB itu kan semuanya online Bu. Ya, sampai anak-anak dinyatakan diterima, sampai anak-anak daftar ulang, sampai kegiatan MPLS, dan pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung sekitar hampir 2 minggu. Di sana Bu, di sekolah kami itu memang beda dengan sekolahnya Pak Muli, Pak Suwar, itu di tengah kota Bu. Sekolah kami itu ada di pinggir Bu, di Kecamatan Prajurit Kulon tepatnya Bu. Gangguan sinyal kah Pak? Ya kalau sinyal enggak ada masalah Bu. Cuman setelah kami evaluasi selama 2 minggu kemarin, wali kelas 7 Bu utamanya, itu ada 1-2 anak masing-masing kelas, itu terkendala dengan kepemilikan perangkat HP Bu. Jadi kemarin itu ada wali kelas yang melaporkan bahwa 1 anak itu tidak pernah connect ya di dalam pembelajaran itu. Jadi Bapak Ibu guru itu enggak tahu, hanya tahu namanya saja. Nah, mukanya bagaimana, wajahnya bagaimana. Anak tersebut setelah 2 minggu ini artinya dari wali kelas dan guru pengampu itu masih ada yang belum nongol gitu. Nah, tapi enggak ada usaha dari sekolah untuk mencari anak tersebut kan? Merencanakan untuk home visit Bu. Tapi rencana kami di minggu depan ini kami rencanakan, kebetulan di Kota Mojokerto ini kan ya untuk pandemi COVID kan luar biasa Bu. Jadi kami harus hati-hati, kami harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Sudah kami koordinasikan wali kelas, BK, dan nanti mewakili dari kesiswaan. Saya perintahkan untuk hari Senin nanti 1 anak yang belum muncul, yang belum pernah mengikuti, gurunya tidak tahu wajahnya bagaimana. Ini saya minta untuk home visit Bu. Kalau betul-betul tidak memiliki handphone? Nah, sama Bu, kami kebijakan akan dipinjami di Kota Mojokerto ini. Seandainya anak tersebut tidak memiliki alat perangkat tadi Bu, kami minta untuk hadir ke sekolah, bisa diantar orang tua. Kami memiliki 3 lab IT Bu, jadi
kami siapkan operatornya di sana untuk membantu pelayanan itu. Jadi untuk kelas 8, 9 tidak ada masalah, Bu. Dua anak yang memang 1 tahun kemarin kan sudah berjalan. Tetapi yang anak kelas 7 ini kan dari SD, Bu. Baru masuk di SMP gitu loh. Mungkin kasihan juga ya Pak ya, 2 minggu nggak sekolah ya Pak. Iya Bu, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dan pembelajaran tatap muka bisa terlaksana Bu. Nah, mungkin itu Bu, pengalaman kami Bu di Kota Mojokerto. Mohon maaf Bu, terima kasih, salam sehat Bu. Iya, luar biasa, terima kasih Pak Rejo dari SMP 3 ya. Ini sebenarnya ada permintaan dari Ibu Wali Kota ke Pak Mulip, tapi tadi Pak Mulip udah sharing ya. Jadi sekarang saya mau ke pihak Ibu Wali Kota yang saat ini mau tes suara. Silakan, mungkin dari protokol mau mengetes suara dulu. Ini sepertinya Ibu Ita sudah mulai akan hadir. Satu lagi bisa Bu. Oh, Pak Mulip mau tambo ini ya Pak ya. Baik, sebentar. Apakah tadi dari pihak Ibu Wali Kota, Ibu Ita, ini sudah mengetes suara? Ini protokol, saya belum melihat. Bentar ya Pak Mulip. Oke, ini kita ke Pak Mulip dulu deh. Silakan Pak Mulip, singkat padat ya Pak ya. Pak, suaranya masih mute Pak. Sudah Bu, sudah Bu. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Wali Kota Mojokerto, Bu Ita, karena terus terang saja kami dunia pendidikan di Kota Mojokerto ini benar-benar terbantu dengan bantuan paket data di awal itu. Dan juga atas dukungan Ibu Wali Kota, Dinas Pendidikan Kota Mojokerto ini benar-benar menjadi contoh oleh daerah-daerah lain, Ibu. Perlu saya sampaikan di sini, beberapa bulan yang lalu dari Kota Kediri, dari Ponorogo, itu juga datang ke Mojokerto. Apalagi Ibu Wali Kota ini juga tidak mau ketinggalan ikut ngajar juga, Ibu. Jadi Ibu Wali Kota ngajar, ini yang perlu kami sangat mengapresiasi. Dan apalagi Ibu juga mengapresiasi dengan mengadakan berbagai lomba untuk mengisi kekosongan ini, misalnya lomba vlog untuk pembelajaran. Jadi sekali lagi Bu, dalam kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Wali Kota. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Mulip. Nah, sekarang ini kita juga sudah melihat Ibu Wali Kota sudah hadir belum ya? Ini sudah ada namanya. Apakah sudah hadir? Bu Erlin, sharingnya nanti dulu ya Bu ya. Kita akan masuk ke sesi acara. Apakah sudah hadir? MC-nya ini siapa namanya? Oh, saya Mela Bu, saya di Balikpapan. Jauh ya Bu ya? Siapa? Mela Bu, Mela Hapsari. Oke, salam kenal Mbak Nela. Iya, Ibu Wali Kota, selamat datang ya Bu. Acara ini baru mau resmi dimulai Bu, Ibu Ina ya Bu ya. Salam kenal, semoga hari ini juga dalam keadaan yang sehat. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu meskipun di sela-sela pertemuan dengan Menteri, luar biasa sekali kesempatan ini. Tapi sebelum kita ke Ibu Wali Kota, boleh kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia sekaligus Pemret atau pemimpin redaksi IDN Times, Kak Uni Lubis, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat siang. Khususnya selamat siang. Baik, khususnya untuk Ibu Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto, boleh saya menyebutnya dengan Ning Ita, sesuai dengan username di Instagram dan juga panggilan akrabnya.
Selamat siang Ning Ita, semoga sehat. Mudah-mudahan tadi seru sesinya dengan ya. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Uni, sehat juga untuk Ibu. Ya, nanti kita juga insya Allah ada narasumber Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen, Ibu Sri Wahyuningsih. Mudah-mudahan segera bergabung karena tadi jam 1 juga membuka webinar di tempat yang lain. Jadi memang ini narasumber-narasumber yang sedang hit, sedang seru. Hari Sabtu pun ini apa namanya sibuk. Nah, pertama tentu saya kenalkan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Ini sudah berusia insya Allah nanti 22 Desember 2021 berusia 14 tahun ya. Jadi ini adalah forum yang beranggotakan jurnalis perempuan berbagai media, ada di hampir 12 ya. Nanti tahun ini bulan Agustus ini akan ada di provinsi. Mulai berdirinya itu di Sumatera Utara. Dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis perempuan. Jadi Ning Ita, saya kebetulan pernah jadi anggota Dewan Pers Nasional 2 periode. Jadi waktu itu pada saat itu saya jadi pemretnya Antv ya. Saya mendapatkan bahwa jurnalis-jurnalis perempuan itu seringkali kalah dalam kesempatan untuk mendapatkan pelatihan ya, training. Setiap kali kalau misalnya ada pelatihan untuk jurnalis, biasanya media tuh mengirimnya lebih banyak ke jurnalis laki-laki. Nah, karena itu pada saat itu Ketua Dewan Pers, Profesor Bakir Manan, yang sebelumnya Ketua Mahkamah Agung, itu kemudian mendukung adanya pelatihan-pelatihan khusus untuk jurnalis perempuan. Nah, selama pandemik ini hampir setiap 2 minggu sekali, Bapak Ibu sekalian, kami membuat kegiatan. Minggu yang lalu kebetulan hari Sabtu juga itu masih dalam rangka Hari Anak Nasional. Temanya melindungi anak dari COVID ya. Narasumbernya itu adalah Dr. Erlina Burhan yang sudah sangat ngetop ya, setiap hari ada di TV dan media, spesialis penyakit paru, dan kemudian juga ada dokter anak, Dr. Nindi dari Banyumas. Jadi memang kami ini senang sekali untuk mengangkat tokoh-tokoh dan sosok-sosok dari daerah. Makanya secara khusus memilih narasumbernya itu adalah kali ini Wali Kota Mojokerto, karena Indonesia ini bukan cuma Jakarta. Jadi kami yakin bahwa pengalaman seperti tadi yang kita dengarkan di awal, pengalaman dari daerah yang betul-betul menjadi pelaksana dari kebijakan-kebijakan selama pandemik ini pasti adalah sangat berharga untuk menjadi bahan pemberitaan dan juga bahan masukan untuk pembuat kebijakan. Karena kan media ini salah satunya adalah menangkap suara yang ada di masyarakat, fakta dan realita yang ada di masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan ya di tingkat pusat. Karena ya itu tadi sebetulnya yang menjalankan adalah Bapak Ibu sekalian, bukannya yang membuat kebijakan di atas. Nah, IDN Times sendiri adalah media yang menargetkan milenial dan Gen Z. Ini adalah media digital ya, mulainya dari Surabaya tahun 2014. Jadi dari Jawa Timur nih yang mendirikan juga dua anak muda dari Surabaya. Kami sangat concern terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pandemik, khususnya yang berkaitan dengan anak dan juga pendidikan. Nah, karena itu kami selalu mendukung apa yang agenda-agenda yang dikerjakan bersama-sama oleh teman-teman jurnalis perempuan dari berbagai kota di Indonesia. Nah, tema kita kali ini memang menarik. Tadi sebetulnya sudah ada pengalaman-pengalaman ya, ada survei juga. Makanya judulnya tuh PTM versus PJJ. Sekolah yang aman dan nyaman selama COVID ya. Memang kan sebetulnya waktu bulan Mei itu kami membuat kegiatan dengan Pak Nadiem Makarim ya, Mas Menteri, yang menjelaskan bahwa sebetulnya PTM itu kan opsi terakhirnya adalah pada izin dari orang tua ya, dan kemampuan atau kesiapan dari daerah dan sekolah.
Jadi sebenarnya tidak ada paksaan. Nah, tapi banyak sekali mempertanyakan apakah benar nggak ada paksaan atau enggak ya. Jadi ini sehingga kemudian kesannya adalah bahwa memang pemerintah itu maksa. Tetapi kondisi yang terjadi sekarang sesudah Juni, Juli ini ya, ketika angka infeksi COVID naik, toh akhirnya semuanya dilakukan kebanyakan secara daring, baik terutama di zona-zona merah. Jadi hari ini kami ingin mengkonfirmasi apa sebetulnya, bagaimana sebetulnya pelaksanaan dari PTM dan juga PJJ selama ini. Banyak survei yang mengatakan tadi disampaikan bahwa anak-anak udah jenuh. Saya punya anak yang baru masuk kemarin selama pandemik, berarti 1,5 tahun kelas 3 SMA, baru saja dia diterima di perguruan tinggi, ngalamin gimana jenuhnya. Di rumah juga ada yang SD, yang juga jenuh ya. Jadi banyak yang mengatakan di survei itu kalau di sekolah, di rumah itu katanya jadi orang tua yang lebih banyak ngerjain soal-soal dari guru-gurunya, sehingga kemudian kualitas dari hasil pembelajaran itu juga menjadi dipertanyakan. Tetapi tentu soal keamanan dan kesehatan itu juga hal yang sangat-sangat penting. Nah, ini selalu hal yang menjadi tarik-menarik di antara proses PJJ dengan PTM yang nanti dengan Bu Sri Wahyuni kita juga ingin tahu update-nya seperti apa. Karena itu sekali lagi terima kasih Ning Ita, Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti Ibu Sri Wahyuni sih, juga teman-teman jurnalis, karena sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk acara webinar yang insya Allah bermanfaat ini. Semoga semuanya selalu sehat, pandemiknya selalu cepat berlalu, anak-anak kita bisa sekolah seperti yang idealnya ya, seperti sebelum pandemik terjadi. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman FJPI yang sudah menyiapkan acara ini. Ini PIC-nya FJPI Jawa Timur, Tri Ambarwati, dan juga FJPI Jakarta, Umi Kalsum. Semoga kita bisa memberikan manfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uni. Sekarang ini langsung saja supaya menghemat waktu, kita bertemu dengan Ibu Wali Kota Mojokerto, Ibu Ika Puspitasari. Saya boleh bacakan CV-nya sebentar ya Bu ya. Lahir 12 April, ibu 2 orang anak, dan latar belakangnya seorang aktivis Muslimat NU dan juga pengusaha. Lulusan Universitas Erlangga Surabaya dan menjabat Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023, Wali Kota perempuan pertama dan termuda di Mojokerto. Monggo Neng Ita, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan juga salam sehat untuk kita sekalian. Sehat ini satu doa yang mungkin sederhana, namun saat ini sangat mahal harganya. Karena di saat pandemi kita berikhtiar, berdoa, berusaha bagaimana kita selalu tetap diberikan nikmat sehat ini di saat pandemi. Dan saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Kak Uni Lubis, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Selamat hari jadi yang ke-14 untuk Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Dan yang saya hormati narasumber Ibu Sri Wahyuni, Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh peserta webinar, termasuk ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Bapak Amin Wahid, beserta seluruh jajarannya, kepala sekolah dari manapun yang ikut bergabung pada siang hari ini, dan seluruh peserta webinar yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahmi secara virtual dalam rangka sharing ya. Saya lebih suka ini menyebutnya dengan sharing terkait pelaksanaan PTM dan PJJ.
pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh di sekolah, bagaimana yang aman bagi anak-anak kita di saat pandemi COVID-19 yang masih sedang berlangsung, yang diselenggarakan, difasilitasi oleh IDN Times. Dan saya dari Kota Mojokerto ingin menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memang mau tidak mau menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Karena seluruh sektor termasuk sektor pendidikan ini adalah bagian yang terdampak dengan adanya bencana non-alam pandemi COVID-19. Kalau dulu anak-anak kita bisa datang ke sekolah, bertemu tatap muka secara langsung dengan teman-teman sebayanya. Sembari menimba ilmu, mereka juga berinteraksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Nah, di saat pandemi yang sudah mulai melanda negeri ini, tepatnya di bulan Maret 2020, setahun lebih yang lalu, maka anak-anak kita tidak bisa lagi merasakan suasana sekolah yang menjadi media bagi mereka untuk berinteraksi sekaligus mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, tempat untuk transfer knowledge. Nah, kemudian pembelajaran tatap muka ini harus diubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Tentu saja ini tidak bisa menggantikan pembelajaran tatap muka dengan berbagai metode dan skema yang selama ini sudah berjalan. Namun memang harapannya dengan pembelajaran jarak jauh ini paling tidak anak-anak kita tidak berhenti di dalam mengenyam pendidikan yang memang harus mereka dapatkan di saat usia sekolah ini. Nah, di sini saya coba ingin sampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini memang bisa dikatakan banyak sekali kekurangannya. Karena interaksi secara langsung ini akan berbeda dengan interaksi secara virtual, apalagi untuk anak-anak. Dengan keterbatasan mereka, khususnya anak-anak usia SD dan sebelum SD, nah ini media belajar memang lebih mudah ketika mereka bisa interaksi secara langsung dengan pengajarnya. Nah, keterbatasan secara virtual ini juga adaptasi dari semula bisa interaksi secara langsung dengan tenaga pendidik, kemudian tergantikan dengan media. Kemudian yang kedua, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini juga dibutuhkan peran aktif orang tua. Karena anak-anak ini ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh, harus ada orang tua yang mendampingi di rumah. Kenapa harus ada orang tua? Karena tidak semua anak-anak bisa mengakses secara langsung tanpa bantuan orang dewasa. Kemudian, sebagian besar dari anak-anak kita juga masih perlu didampingi, diarahkan secara langsung ketika mengikuti pembelajaran. Dan ini juga kendala tersendiri karena tidak semua orang tua itu bisa berada di rumah pada saat jam-jam sekolah. Ada orang tua yang baik ayah maupun ibunya, kedua-duanya adalah yang berkarir, bekerja, beraktivitas di luar rumah. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk mendampingi putra-putrinya ketika pembelajaran jarak jauh sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, ini juga kasus untuk anak-anak adalah tidak semua anak-anak memiliki gadget atau sarana prasarana untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, ini seringkali yang digunakan adalah miliknya orang tua.
Ini sehingga sangat penting keberadaan orang tua ini di sini untuk terlibat secara aktif dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang keempat, ini adalah ketersediaan jaringan internet dan paket data. Namun untuk persoalan yang keempat ini, alhamdulillah di Kota Mojokerto, saya sejak awal ketika pembelajaran jarak jauh diberlakukan mengikuti instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka saya memberikan bantuan kuota internet gratis kepada seluruh siswa SD dan SMP se-Kota Mojokerto, termasuk para guru-gurunya. Dan alhamdulillah karena kami ini adalah wilayah kota, sehingga di seluruh kelurahan, di seluruh lingkungan masih bisa mengakses jaringan internet karena tidak ada wilayah yang pelosok, pegunungan atau perbukitan, dan ini tidak menjadi satu kendala bagi murid-murid yang ada di wilayah Kota Mojokerto. Kemudian kalau tadi kita berbicara tentang sisi kelemahan ya dari pembelajaran jarak jauh ini, di satu sisi ini juga ada kelebihannya, di mana dengan adanya pembelajaran jarak jauh, kondisi pandemi yang memaksa kita akan menjadi lebih kreatif, khususnya para tenaga pendidik dan juga anak-anak, karena dengan mereka baik pendidik maupun muridnya ini punya target, goal untuk mentransfer ilmu, dan goalnya adalah bagaimana kurikulum ini bisa tersampaikan, anak-anak pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, materinya bisa dipahami oleh anak-anak kita. Tentu harus ada sebuah cara yang kreatif, yang inovatif, agar ini bisa dipahami oleh anak-anak kita meskipun metode pembelajarannya secara virtual. Nah, di sini kami dalam rangka menggali kreativitas dan inovasi dari para tenaga pendidik yang ada di Kota Mojokerto, kami selenggarakan lomba pembelajaran, video pembelajaran kreatif dengan hadiah yang menarik. Dan akhirnya melalui lomba ini diperoleh video-video yang cukup menarik yang bisa menjadi contoh bagi yang lainnya untuk menghasilkan sebuah karya-karya kreatif dalam rangka mempermudah transfer knowledge dari para pendidik ini kepada anak-anak. Nah, ternyata saya melihat di sini potensi para pendidik yang ada di Kota Mojokerto luar biasa. Karena dari lomba ini kita tahu banyak sekali video-video yang masuk, yang ikut di dalam lomba ini ternyata semuanya video-video yang sangat kreatif. Tidak hanya dari sekolah negeri, termasuk sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Mojokerto. Karena Kota Mojokerto ini memang termasuk kota pendidikan dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, hanya 140.000 saja. Tapi di Kota Mojokerto ini ada 52 SD negeri, 10 SD swasta, 9 SMP negeri, dan puluhan juga swasta. SMA perguruan tinggi ada 3, jadi banyaknya lembaga pendidikan di kota ini juga berkembang berseiring dengan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Mojokerto. Nah, kembali lagi sekarang pada pembelajaran tatap muka di saat pandemi COVID. Tadi saya sampaikan bahwa PJJ ini tidak bisa menggantikan secara utuh pembelajaran tatap muka. Pun ketika kita mengambil satu keputusan uji coba, tepatnya pada tanggal 30 November 2020 lalu untuk dilakukan pembelajaran tatap muka pertama kalinya di Kota Mojokerto. Ini kita juga tidak bisa pembelajaran tatap muka dilaksanakan seperti ketika sebelum pandemi terjadi.
Protokol kesehatan harus kita laksanakan secara ketat. Kemudian waktunya juga tidak bisa seleluasa seperti di saat sebelum terjadi pandemi karena ada pembatasan jam. Maka kita upayakan dulu sarana prasarana protokol kesehatan ini benar-benar tercukupi, tersedia di seluruh lembaga sekolah yang ada di Kota Mojokerto. Mulai dari tempat cuci tangan, ini dari pintu masuk sudah harus ada tempat cuci tangan. Di depan semua kelas harus ada tempat cuci tangan. Kemudian ada keset desinfektan yang bisa dilewati anak-anak sehingga alas kaki atau sepatunya ini diharapkan steril, tidak membawa virus. Kemudian disiapkan hand sanitizer di ruang-ruangan kelas. Kemudian ini yang paling penting juga, meja sekolah anak-anak ini diberikan sekat, ada pembatas, sehingga tidak ada interaksi secara langsung antara satu murid dengan murid yang lainnya. Kemudian mereka juga semuanya diwajibkan untuk menggunakan masker, plus menggunakan face shield, termasuk Bapak Ibu gurunya, para pendidiknya. Nah, ini sarana prasarananya. Namun, yang tidak kalah penting dari sarana prasarana ini adalah mekanisme anak-anak masuk ke sekolah dan mengikuti pembelajaran selama berada di sekolah. Dengan waktu yang sangat terbatas, hanya 2 jam 30 menit, hanya 3 jam 30 menit bagi yang usianya lebih besar lagi, dan mereka juga tidak bisa berinteraksi seperti halnya ketika sebelum pandemi ada jam istirahat, ada berkumpul, ada makan bareng. Nah, ini kan membiasakan anak-anak diajak untuk mengikuti skema yang baru. Ini tentu bukan hal yang mudah karena namanya anak-anak itu kan usianya mereka usia bermain ya. Jadi ini diperlukan satu ketegasan tersendiri bagi Satgas Covid yang ada di sekolah, karena diwajibkan ini di setiap sekolah harus ada Satgas Covid yang dibentuk baik dari guru maupun tenaga TU yang ada di sana. Ini untuk selalu mengingatkan dan memahamkan anak-anak selama mereka berada di sekolah dalam waktu 2,5 jam atau 3,5 jam tadi. Nah, skema ini memang telah kita laksanakan di Kota Mojokerto dan alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar. Ketika kemudian di tahun 2021 ini kita juga mulai melaksanakan lagi pembelajaran tatap muka, namun tidak lama kemudian ada PPKM darurat sehingga ini pun tidak bisa kita lanjutkan kembali. Dan alhamdulillah selama pembelajaran tatap muka kita laksanakan di Kota Mojokerto juga tidak ada dampak atau impact munculnya kasus baik pada anak-anak maupun kepada para pendidik atau guru yang ada di sekolah. Namun ini yang perlu menjadi catatan bagi kita bersama bahwa pandemi memang menjadi sebuah ujian bagi kita semua, ujian bagi dunia pendidikan, tapi di sisi yang berbeda, di saat Tuhan menurunkan sebuah ujian kepada umat manusia, pasti akan ada solusi atau jalan keluar yang diturunkan juga. Nah, di saat kita menghadapi kondisi yang penuh dengan keterbatasan ini, maka satu hal yang harus senantiasa kita kembangkan adalah bagaimana memulai dunia pendidikan dengan skema baru. Apakah itu perpaduan antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka, namun goalnya
masih kita dapatkan. Transfer knowledge kepada anak-anak ini tetap kita dapatkan, yaitu menanamkan cara-cara berpikir yang kritis, juga problem solving kepada mereka. Bahwa pandemi ini bukan akhir dari dunia pendidikan, tapi justru pandemi ini harus memberikan satu pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berpikir kritis dan berupaya menemukan solusi atas segala persoalan yang kita hadapi. Kemudian dari contoh kasus tadi yang saya sampaikan adalah kreativitas dan inovasi. Nah, dalam mentransfer knowledge, memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak kita dengan skema baik PJJ maupun PTM. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan PJJ saja, juga sulit. PTM dengan protokol kesehatan juga waktunya sangat terbatas. Maka skema PJJ dan PTM yang hari ini mencoba kita kolaborasikan ini adalah bagian dari inovasi dan kreativitas yang harus kita sampaikan tidak hanya kepada tenaga pendidik, tapi tentu mengajarkan hal ini kepada anak-anak didik kita. Dan kemudian yang terakhir adalah komunikasi dan kolaborasi. Kenapa saya sampaikan komunikasi? Jadi komunikasi secara virtual ini memang berbeda dengan secara tatap muka. Namun keterbatasan komunikasi secara virtual ini harus menjadi satu skema bagi kita untuk mengoptimalkan pemahaman yang harus kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, dan bagaimana mengajak mereka berkolaborasi tanpa adanya pertemuan secara langsung. Nah, ini dua hal yang harus kita jadikan sebagai satu skema pembelajaran kepada anak-anak didik kita, dan tiga hal tadi yang kami sampaikan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita semuanya untuk mengambil hikmah atas pandemi yang terjadi di bumi kita, di republik kita, namun tanpa menyurutkan semangat kita untuk tetap memajukan dunia pendidikan, karena pendidikan ini adalah fondasi dasar yang akan menentukan bagaimana bangsa kita ke depan, bagaimana negara ini ke depan. Itu ditentukan dari seberapa kuat kita dalam mempersiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan kepada mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa bergabung agak lama karena ini saya ada rapat analisa dan evaluasi, rapat ANEF dengan beberapa menteri terkait PPKM level 4 yang ada di Kota Mojokerto. Saling mendoakan, semoga semuanya sehat, Kak Uni Lubis, Mbak Nela, MC, dan juga Bu Sri Wahyuni, dan Bapak Ibu semuanya peserta webinar, dan semoga sharing yang sedikit ini bermanfaat. Kita semua diberikan sehat dan kuat dalam menghadapi pandemi, dan kuat juga dalam melaksanakan amanah kita sebagai abdi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu ya. Terima kasih. Boleh. Kita boleh foto dulu nggak? Biar lengkap narasumbernya. Dengan Ibu Wali Kota dan Ibu Sri Wahyuningsih. Vicky, tolong ya Vicky. Ayo, monggo. Vicky, tolong Vicky. Oke, Mbak. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Bentar, sekali lagi.
1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oke. Matur nuwun. Baik, terima kasih sekali untuk Nikita atas kesediaannya hadir, luar biasa sekali. Semoga semakin menambah wawasan kita, juga sharing pengalaman. Sebenarnya saya mau nanya banyak sekali nih kepada Nikita, tapi sepertinya langsung saja ke narasumber yang berikutnya. Saya ingin menyapa Ibu Sri Wahyuningsih. Selamat datang Ibu. Selamat Terima siang. kasih Mbak Mela, selamat siang. Iya, semoga sehat ya Bu. Insya Allah sehat Mbak. Iya, Ibu saya boleh bacakan CV-nya dulu ya Bu ya. Monggo. Ya, Ibu Sri Wahyuningsih, Bapak Ibu juga rekan-rekan jurnalis, lahir di Sleman pada 29 Juli, lulusan S1 dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, dan magister di bidang manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Selama berkarir di Kemendikbud, pernah menduduki berbagai jabatan yang strategis dan saat ini menjabat Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Dikdasmen Kemendikbud. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, saya panggil Ibu Ning ya Bu ya, Ibu Ningsih? Iya, Ibu Ning. Terima kasih sekali, kami mengapresiasi sekali di sela-sela kesibukan Ibu sudah bersedia hadir di acara hari ini, dan kami langsung persilahkan Ibu untuk memberikan materi kepada para peserta webinar kali ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Mela. Apa suara saya bisa terdengar Mbak Mela? Jelas sekali Bu. Terdengarnya, soalnya di Jakarta lagi hujan deras nih Mbak. Iya Bu. Terima kasih Mbak Mela atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ita, Wali Kota Mojokerto, yang pada kesempatan ini beliau sudah live ya, meninggalkan kita. Terima kasih Ibu Wali Kota yang sudah memberikan penguatan melalui pertemuan ini. Yang sangat saya sayangi juga kawan-kawan pers media yang bergabung pada kesempatan ini ya, di ruang terbatas. Nampaknya banyak sekali yang ingin bergabung, tapi kapasitasnya ya Mbak Mela ya, terbatas. Ibu Uni Lubis, terima kasih banyak yang sudah mengundang kami, dan kawan-kawan semua dimanapun berada yang bergabung pada ruang virtual terbatas yang ini. Masak gudeg dari buah nangka. Gudeg dimasak dengan bumbu tradisional. Salam kenal, salam jumpa Bapak Ibu semua, meskipun hanya di ruang virtual. Luar biasa ini kawan-kawan jurnalis perempuan yang telah menyiapkan waktunya diskusi di penghujung bulan Juli yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat dalam mengisi hari-hari kita yang penuh tantangan belakangan ini. Tak sangka saya jumpa jurnalis perempuan karena disposisi dari pimpinan pagi tadi. Jurnalis perempuan sentuhannya santun penuh kelembutan, inovasinya membawa perubahan sampai ke relung hati. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan entah kapan harus berakhir, bahkan saat ini pun kita masih harus menghadapi kebijakan PPKM darurat di beberapa tempat. Mbak Mela izin apakah tayangan saya sudah terlihat ya? Sudah Bu, silakan. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah mendengar paparan yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota. Tentunya saya atas nama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya Ditjen PAUD Dikdasmen, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah daerah Mojokerto beserta seluruh warga masyarakat yang telah membangun kolaborasi luar biasa dalam menguatkan seluruh warga menghadapi COVID-19. Sektor pendidikan menjadi sektor yang tidak kalah pentingnya terdampak terhadap pandemi COVID-19. Sehingga pada kesempatan itu pula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah mengeluarkan
berbagai kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan ini saya diminta oleh kawan-kawan panitia untuk menyampaikan belajar yang asik dan menyenangkan itu yang seperti apa. Sejatinya Mbak Mela, saya baru saja juga bergabung dengan kawan-kawan dari Pemda Kota Palu bersama Pak Wali Kota, juga dengan agenda yang mirip-mirip, karena kita semua sekarang harus menguatkan terutama para bunda-bunda yang gelisah, galau, karena sudah cukup lama kita harus mendampingi putra-putri didik kita belajar dari rumah. Bahkan di kesempatan PPKM, saat ini pun kita harus kembali lagi beradaptasi dengan pola pembelajaran yang harus kita tetap lakukan sebagai pemenuhan hak kepada putra-putri didik kita untuk mendapatkan hak perlindungan. Hak sehat dan hak selamat merupakan hak seluruh warga negara. Anak-anak kita tanpa terkecuali, guru tanpa terkecuali, harus mendapatkan hak perlindungan agar mereka sehat dan selamat. Alhamdulillah tadi kawan-kawan di Mojokerto melalui kebijakan pemerintah daerah, bahkan di beberapa semester sebelumnya, di masa pandemi sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, menindaklanjuti kebijakan SKB 4 Menteri untuk mendorong daerah-daerah memiliki keberanian, inovasi, menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun tetap harus mengikuti prosedur, kriteria yang sudah diterapkan dalam SKB 4 Menteri. Sedikit menyampaikan data, ini kami selalu melakukan survei terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini mohon izin masih data tanggal 27 Juli yang saya unduh, tapi dari kurang lebih total sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB sebanyak 536.461 sekolah telah merespon terhadap survei yang kami berikan terkoneksi dengan data Dapodik. Terdapat 218.000 sekolah, belum sampai 50% sekolah yang bertanggung jawab mengisi, merespon kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari 218.000 lebih sekolah yang telah mengisi survei, kami peroleh data sekitar 29,99% sekolah sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini data sampai 27 Juli. Yang belum siap masih 70% atau sekitar 149.000. Secara per satuan pendidikan, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, di sini ada jenjang SD, SMA, SLB, SMK, SMP, PAUD. Di sini ada angka-angkanya. Mohon izin Bapak Ibu semua, nanti paparan ini akan saya share melalui chat yang tersedia di ruang ini. Setelah selesai saya menyampaikan paparan melalui pertemuan siang ini. Artinya apa? Ini merupakan satu buah upaya yang kami lakukan menjawab berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Tadi Ibu Wali Kota sudah menjabarkan betapa belajar dari rumah, baik daring maupun luring, karena PJJ menjadi solusi, ini juga memberikan dampak yang tidak sedikit. Dampak yang ditimbulkan untuk orang tua, ditimbulkan kepada Bapak Ibu guru, bahkan ke peserta didik. Menimbulkan dampak sosial yang tentunya ini semua harus kita antisipasi di masa anak-anak kita juga harus diberikan hak belajarnya sesuai dengan amanat undang-undang. Namun, ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 harus dilakukan secara seksama dengan persiapan matang, dengan kolaborasi berbagai pihak yang harus terkomunikasi dan terkoneksi satu sama lain dengan baik. Mulai dari pembelajaran tatap muka harus disiapkan, solusi PJJ juga harus tetap disiapkan, karena tidak mungkin semua satuan pendidikan memutuskan seluruh peserta didiknya untuk diizinkan oleh orang tuanya
mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Betul yang disampaikan Uni Lubis tadi ya, bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini tidak ada paksaan. Tapi mengingat kekhawatiran terjadinya learning loss yang cukup tinggi, dengan berbagai alasan yang tadi antara lain sudah dipaparkan oleh Ibu Wali Kota, tentunya sekolah sebagai layanan publik harus dibuka. Namun, sekolah harus siap menjalankan prosedur bagaimana sekolah membuka sekolahnya untuk memberikan layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Banyak prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh sekolah, daftar periksa yang harus disiapkan oleh sekolah, fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh sekolah, komunikasi kepada warga, khususnya orang tua yang harus dilakukan di masa persiapan menyiapkan pembelajaran tatap muka dan pada saat pembelajaran tatap muka itu dilakukan. Mengapa? Karena sekolah merupakan layanan publik yang harus dipersiapkan. Namun, siapa yang akan sekolah? Tentunya adalah peserta didik yang sudah diizinkan oleh orang tuanya. Karena orang tua harus memberikan izin kepada putra-putri didiknya secara tertulis sebagai dasar sekolah dapat melayani pembelajaran tatap muka di sekolah kepada putra-putri didik kita. Yang belum mendapatkan izin dari orang tua, maka sekolah harus melayani pembelajaran dari rumah dengan pola-pola yang harus dia siapkan. Kita memahami betapa sulitnya Bapak Ibu guru memberikan fasilitas pembelajaran sesuai dengan amanah peraturan SKB 4 Menteri yang harus dijalankan. Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak. Orang tua harus memahami betul ketika orang tuanya mengizinkan atau tidak mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Orang tua yang tidak mengizinkan, belum mengizinkan anak-anaknya belajar di sekolah, maka orang tua memiliki tanggung jawab untuk bisa mendampingi secara maksimal pembelajaran putra-putrinya. Yang tidak bisa mengakses secara digital, pemerintah sudah menyiapkan link modul belajar mandiri. Kami sudah share ke seluruh dinas pendidikan kabupaten kota. Panduan tersebut bisa diakses oleh orang tua. Komunikasikan dengan sekolah. Modul belajar mandiri telah disiapkan untuk orang tua mendampingi putra-putri didiknya, untuk Bapak Ibu guru mendampingi, dan untuk murid-murid sekalian. Sementara orang tua yang bisa mengakses melalui fasilitas digital, kami menyiapkan portal rumah belajar yang bisa digunakan oleh satuan pendidikan mendampingi putra-putri didik belajar, dan orang tua bisa bersama-sama duduk bersama dengan putra-putrinya di rumah mengikuti perkembangan pembelajaran menggunakan fasilitas rumah belajar. Kami pemerintah pusat khususnya selalu berupaya semaksimal mungkin memberikan fasilitas kepada orang tua, kepada sekolah agar tetap bisa menjalankan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran dari rumah adalah satu buah solusi yang harusnya menjadi keputusan bersama antara orang tua, sekolah, di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Mengapa? Ini saya tekankan karena kewenangan mengelola pendidikan dasar, PAUD, SD, dan SMP merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan Dinas Pendidikan setempat. Kami pemerintah pusat tidak akan tinggal diam. Selalu membangun komunikasi, kolaborasi dengan kawan-kawan Dinas Pendidikan agar di setiap daerah, di setiap satuan pendidikan tidak terjadi learning loss. Komunikasi ini menjadi penting. Orang tua memiliki hak memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Untuk itu perlu dibangun komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Dan kami mendorong semakin lama pembelajaran dari rumah dilaksanakan, tadi Ibu Wali Kota sudah menyampaikan dampak-dampak yang ditimbulkan, maka kami mendorong untuk daerah-daerah aman. Sebagaimana amanat SKB 4 Menteri, daerah-daerah aman, zona-zona aman, didorong untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun, prioritas
apabila kawan-kawan guru di sekolah juga sudah memperoleh vaksin. Sekolah siap dengan mengikuti segala aturan main, kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam SKB 4 Menteri. Pengawasan wajib hukumnya, mulai dari perencanaan sampai di masa PTM terbatas dilaksanakan. Peran Satgas COVID-19 tingkat kabupaten dan sampai level satuan pendidikan harus disiapkan. Karena ini menjadi elemen penting untuk menjaga tidak terjadinya klaster baru penyebaran COVID di satuan pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Mojokerto yang sudah lebih dahulu melaksanakan ini, pembelajaran tatap muka di sekolah, di satuan pendidikan manapun tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Tentunya kita berdoa agar hal tersebut selalu terjadi. Kuncinya adalah disiplin yang harus tetap ditekankan. Perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku menjaga perilaku hidup sehat di era normal baru harus ditekankan. Prinsip 3M, 5M, 6M pun sekalipun ya, karena sekarang udah berkembang lagi nih di masyarakat. 6M itu harus ditekankan. Dan perilaku-perilaku mulai dari bersin, mulai dari membangun komunikasi ini juga harus dijaga. Etika-etika. Semua persyaratan ini harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Sementara PTM terbatas pun bisa dihentikan kapan saja bila terkonfirmasi di satuan pendidikan terjadi kondisi yang tanda-tanda, misalnya ada yang demam atau Bapak Ibu guru atau peserta didiknya, itu harus dicurigai sebagai ciri-ciri penyebaran COVID-19. Maka fungsi pengawasan ini menjadi penting. Bapak dan Ibu, di tahun ajaran baru, ini merupakan tahun kedua ya. Tahun lalu kita juga sudah memasuki tahun ajaran baru, tahun lalu kita sudah di era pandemi, dan sekarang kita juga masih di era pandemi. Kita sedang menyiapkan, sedang melakukan transisi bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan di era pandemi COVID-19. Sehingga kita harus melakukan kebiasaan baru pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah prosedur pembelajaran tatap muka terbatas yang harus kita patuhi. Jangan terlewat satupun dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Mulai dari kondisi kelas yang harus dipersiapkan, setting putra-putri kita duduk, dan bahkan Bapak dan Ibu kami juga mendorong di masa pandemi COVID-19, terutama untuk satuan pendidikan yang memiliki lahan cukup, pembelajaran juga dapat dilakukan di luar kelas, tidak harus di dalam kelas. Sirkulasi udara menjadi penting agar, karena saat ini banyak ya sekolah-sekolah yang mungkin punya karena ada di daerah panas dan sebagainya, sekolah berinisiatif pasang AC. Nah, tolong di masa pandemi COVID-19 ini saya menghimbau, mendorong untuk tidak digunakan dulu AC-nya. Lebih baik jendelanya dibuka seluas-luasnya atau belajar di luar kelas. Tetap jaga protokol kesehatan. Jarak tetap harus disiapkan. Jam pembelajaran pun harus disesuaikan. Sudah ada kurikulum khusus yang harus kita rujuk dalam mengimplementasikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Perilaku wajib ini harus ditekankan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Standar 3M harus diterapkan, mulai dari mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menggunakan masker. Ini adalah perilaku standar wajib. Ditambah menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian juga menerapkan etika bersin, batuk, itu juga harus menjadi perilaku wajib yang harus saling kita jaga dan saling mengingatkan satu sama lain untuk diimplementasikan di satuan pendidikan. Kondisi medis warga sekolah juga harus ditekankan. Kantin sebaiknya tidak buka dahulu, kalaupun terpaksa harus dibuka. Saya rasa ini juga perlu difikirkan lagi, karena
di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran maksimal hanya 2-3 jam. Hari belajar maksimal 2-3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Artinya, ketika anak-anak harus melaksanakan pembelajaran di sekolah, mari kita siapkan sarapan pagi di sekolah dengan kualitas gizi yang baik. Dengan dengan demikian, maka anak-anak tidak perlu jajan di sekolah. Dan kami dorong kantin untuk sebaiknya tidak dibuka dulu di masa pembelajaran COVID-19 ini. Anak-anak juga harus kita dorong untuk tetap melakukan olahraga ringan di rumah, dan apabila dilakukan di sekolah juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan selain pembelajaran juga tetap dilakukan, namun protokol kesehatan harus dijaga. Ini adalah kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Ini tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Protokol kesehatan wajib diterapkan sebelum pembelajaran dimulai atau setelah pembelajaran dimulai. Sekolah harus memastikan bagaimana prosedur protokol kesehatan di luar sekolah, di dalam kelas, bahkan ketika anak-anak kita harus pulang ke sekolah. Perilaku wajib harus selalu ditekankan. Kemudian ini ada simulasi Bapak dan Ibu terkait dengan penjadwalan, dan mungkin bisa dilihat saja langsung di sini. Ini adalah skema yang bisa diterapkan apabila sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Maksimal apabila ada sekolah yang memilih 2 kali tatap muka dalam 1 minggu, ini kami sarankan skemanya seperti ini, sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah. Bisa disiapkan pembelajaran sesuai dengan jumlah siswa yang harus mengikuti pembelajaran, sehingga nanti akan mengurangi terjadinya penumpukan mobilitas yang tidak kita harapkan, sekolah menjadi klaster baru COVID-19. Ini jika 1 minggu akan diikuti 2 kali. Kalau 3 kali, skemanya seperti ini Bapak dan Ibu. Pembelajaran rata-rata hanya 2-3 jam. Nah, ini Bapak dan Ibu ilustrasi bagaimana pembelajaran harus, khususnya di sekolah dasar, ini harus menyenangkan. Pembelajaran Bapak dan Ibu guru khususnya kami dorong untuk membangun kreativitas dan inovasi. Belajar harus menyenangkan, merdeka belajar. Ini harus dimaknai agar anak-anak secara psikologisnya juga terjaga. Ketika pembelajaran dilakukan di sekolah, misalnya secara terbatas, fasilitas yang ada di luar kelas memadai, dapat dilakukan pembelajaran di luar kelas. Sesuai dengan core business kita, Satuan Pendidikan, mempersiapkan profil pelajar Pancasila, maka jenjang sekolah dasar yang sejatinya adalah anak-anak di masa transisi untuk tersiapkan 6 literasi dasarnya, maka anak-anak kita dorong dengan memberikan permainan-permainan, di mana permainan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru harus bermakna belajar, harus bisa menjawab terhadap 6 literasi dasar serta 6 indikator profil pelajar Pancasila. Apa itu 6 indikator profil pelajar Pancasila? Melalui permainan-permainan, kita berikan penugasan-penugasan kepada anak-anak kita agar mereka mengaktualisasikan terhadap kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kita dorong anak-anak kita agar mandiri, berpikir kritis, kreatif, inovasi, mampu bergotong royong, membangun komunikasi yang baik, dan memiliki wawasan dalam menjalankan permainan yang bermakna pelajar. Dan Bapak Ibu guru pun harus merespon penugasan yang diberikan dengan pola permainan. Mari kita berikan nilai kepada anak-anak kita sebagai respon kepada mereka, agar mereka tidak demotivasi dalam melaksanakan pembelajaran, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Dan penilaian tidak boleh diskriminasi terhadap anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran tatap muka ataupun anak-anak yang masih harus belajar dari rumah. Tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan, karena sekali lagi penilaian harus memberikan feedback kedua belah pihak.
baik kepada guru maupun kepada putra-putri didik dan orang tua, agar saling melengkapi terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Kami yakin kawan-kawan guru juga tidak mudah, terlebih guru-guru sekolah dasar yang memegang mengampu untuk seluruh mata pelajaran khususnya, dan tentunya ini memerlukan satu konsentrasi pendampingan yang luar biasa yang harus diberikan oleh kawan-kawan guru di sekolah dasar. Saya mengapresiasi penuh kawan-kawan guru sekolah dasar. Kami selalu berdoa agar tetap sehat, tetap semangat, karena kita sedang mempersiapkan SDM anak-anak kita, yang bahkan untuk anak-anak SD kelas 1 yang sekarang sudah naik kelas 2, saya yakin belum merasakan nikmatnya belajar tatap muka. Kekhawatiran terjadinya learning loss ini semakin tajam. Nah, untuk itu kita harus mendorong pembelajaran tatap muka terbatas. Bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan melalui skema guru kunjung. Nanti di akhir saya ada video yang juga bisa saya share kepada kawan-kawan untuk bisa memaknai pembelajaran yang bisa diberikan melalui permainan yang bermakna belajar, bahkan juga dapat dilakukan di luar kelas atau melalui guru kunjung yang bisa dikembangkan. Dan saya yakin kawan-kawan di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota beserta Dinas Pendidikan setempat tentunya sudah membangun dan memiliki banyak strategi yang bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Semua itu untuk menjawab tidak terjadinya learning loss yang semakin tajam, khususnya di Mojokerto dan pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia. Ini Bapak dan Ibu, project based learning yang selalu kami dorong untuk dikembangkan, digunakan, mendampingi putra-putri didik kita, belajar di masa pandemi COVID-19. Berikan mereka penugasan, dan di mana guru dan orang tua harus bekerja sama untuk tetap memberikan pembelajaran yang terbaik bagi putra-putri didik. Keterbatasan orang tua, karena alasan ekonomi, karena alasan tidak memiliki fasilitas elektronik untuk mendorong pembelajaran digital, keterbatasan kompetensi dan sebagainya. Tentunya ini menjadi upaya kita bersama untuk memberikan permainan yang bermakna belajar yang dapat kita berikan kepada putra-putri didik kita. Pengawasan harus kita lakukan secara bersama-sama, pendampingan juga harus kita berikan secara kolaboratif, dan kami terima kasih sekali kawan-kawan media, jurnalis-jurnalis perempuan yang bergabung pada kesempatan ini luar biasa. Mudah-mudahan melalui kawan-kawan jurnalis perempuan yang bergabung pada kesempatan ini bisa senantiasa menguatkan seluruh masyarakat, khususnya bunda-bunda, untuk tetap tabah, tetap sabar, mendampingi putra-putri didik kita. Saya memahami sekali, mendampingi anak-anak kita yang saat ini masih di jenjang kelas 1, kelas 2 sekolah dasar, bukan hal yang mudah. Begitu juga untuk jenjang-jenjang lainnya. Namun kita tidak boleh terpuruk dalam kondisi ini, kita harus bangkit bersama, mencari solusi untuk anak-anak kita tetap terlayani hak belajarnya. Bapak dan Ibu, ini beberapa kreativitas dan inovasi untuk kawan-kawan guru di masa pandemi yang sangat diperlukan ya. Kita tahu beban administrasi guru juga sudah dikurangi agar guru dapat fokus dalam pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan. Silahkan gunakan kurikulum khusus yang tentunya kurikulum tersebut hanya pada capaian terhadap KD-KD yang esensial. Sehingga penilaiannya pun kami harap mengikuti penilaian terhadap capaian KD yang esensial. RPP 1 lembar sebagai rancangan besar pelaksanaan pembelajaran ini juga sudah disederhanakan. Penyediaan portal belajar. Portal belajar sudah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari rumah belajar, dan khusus untuk kawan-kawan guru juga dapat mengakses portal guru belajar. Yang guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id, tentunya ini untuk membersamai kawan-kawan guru agar siap
mendampingi, berkomunikasi kepada orang tua, menyiapkan putri-putri didik kita mendapatkan hak belajarnya. Baik, Dan ini Bapak dan Ibu Ning, mohon maaf ini waktu kita waktunya sudah habis ya. Nah ini Bapak dan Sudah. Ibu, ini terobosan program ya yang bisa diakses. Nanti akan saya share juga videonya melalui link chat ini yang sudah dikembangkan oleh daerah-daerah lain. Ini Bapak dan Ibu, kami skip saja. Ya, ini yang bisa dipelajari, nanti saya share. Dan kami, Bapak dan Ibu sekalian, Direktorat Sekolah Dasar, berupaya semaksimal mungkin memberikan pendampingan, utamanya melalui media sosial, baik YouTube ataupun media sosial lainnya, melalui kebijakan-kebijakan yang sudah kami tindak lanjuti dengan membangun komunikasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Silahkan disaksikan melalui channel-channel media yang kami miliki untuk kawan-kawan jurnalis atau kawan-kawan yang hadir pada webinar siang ini dapat memperoleh informasi dan wawasan lebih konkret lagi terhadap kebijakan-kebijakan pusat khususnya yang harus ditindaklanjuti sampai di level satuan pendidikan. Untuk itu, karena waktunya sudah terbatas, saya terima kasih banyak kepada kawan-kawan jurnalis perempuan yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan penguatan, memberikan sedikit wawasan terhadap pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pelatih hebat si pelatih kuda, menyiapkan kuda bermental juara. Meskipun pandemi masih melanda, semangat berkarya untuk negeri harus tetap membara. Barangkali itu ya, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Buah selasih campur es kelapa muda. Akan lebih nikmat, tambahkan sirup juga. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar semua. Mohon dimaafkan atas lisan yang tak terjaga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya balas langsung supaya melompat mencari kenari Ibu Sri Wahyuningsih, keren sekali. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pemaparannya. Tapi sayang waktu kita ini kejar-kejaran karena Zoom ini akan digunakan untuk acara yang lain. Jadi kita cuma punya sampai jam 3.45 menit. Jadi saya akan menjawab, membantu untuk membacakan beberapa pertanyaan. Ini Bu yang sudah masuk dari Pak Suar. Mungkinkah dilaksanakan PTM berbasis kelas? Artinya jika seluruh siswa dalam suatu kelas dan keluarganya sehat, gurunya sehat, maka kelas tersebut diizinkan melakukan PTM. Namun demikian, jika ada anggota dari keluarga besar kelas tersebut ada yang terindikasi, maka PTM diganti PJJ. Dengan cara begini, maka tidak harus seluruh kelas PJJ atau PTM. Bagaimana, Bu? Ibu Ning? Jawabannya singkat, boleh sekali. Namun, dalam kelas itu, kalau satu kelas itu rata-rata SD kan 28 anak ya. Maksimal pembelajaran di kelas hanya 15 sampai 18 siswa. Karena jarak harus dibatasi. Kecuali pembelajaran di luar kelas yang fasilitas jaga jarak itu memungkinkan. Kalau kelas kan ruangnya terbatas ya. Nah ini tentunya prosedur-prosedur itu dipatuhi. Dan sekolah apabila terkonfirmasi terjadi penyebaran COVID, maka harus ditutup kembali. Dan untuk beberapa waktu sampai kondisi dinyatakan aman kembali, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan kembali. Memulai lagi dari awal, penuhi standar daftar periksa dan prosedur-prosedur untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Terima kasih semangatnya. Luar biasa untuk ada lagi Bu ya, Mbak Mela. Iya Bu, ada lagi Bu untuk siswa SD banyak yang nggak bisa daring karena berbagai macam kendala. Mungkinkah siswa melakukan luring yang terbatas ke sekolah? Ya, memang kami mendorong pembelajaran di masa pandemi ini dapat belajar dari rumah dapat dilakukan melalui metode PJJ. Strateginya bisa daring atau luring. Yang tidak punya peralatan teknologi tentunya harus dilaksanakan dengan metode luring. Kami pemerintah sudah menyiapkan modul belajar mandiri untuk kelas 1
2, 3, 4, 5, 6. Dan modul belajar mandiri ini disiapkan untuk setiap kelas. Setiap kelas itu terdiri dari 9 modul selama 1 tahun. Setiap modul terdiri dari 4 subtema. Setiap tema disiapkan untuk guru, untuk orang tua, dan untuk peserta didik. Silahkan modul-modul ini dapat diakses melalui tadi ya, website yang sudah kami siapkan bisa diakses lewat website Direktorat Sekolah Dasar atau melalui medsos YouTube, Instagram, Twitter, melalui channel DIT PSD. Tapi kalau kawan-kawan kesulitan, kami juga sudah sejak awal tahun lalu menginformasikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota link YouTube tersebut, link modul-modul tersebut untuk dibagikan ke seluruh sekolah tanpa terkecuali agar sekolah dapat membangun komunikasi kepada orang tua dalam melaksanakan pembelajaran, terutama yang tidak bisa menggunakan fasilitas jaringan. Bahkan dana BOS pun dapat digunakan untuk melaksanakan membiayai operasional sekolah di masa BDR. Seperti itu Mbak Mela jawabannya. Baik. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu, yang tidak bisa daring jangan berkecil hati, pemerintah juga menyiapkan sarana belajarnya. Namun harus diakses dulu Mbak Mela. Iya. Itu tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nurul Huda. Nurul bisa cowok, bisa cewek ya. Baik, terima kasih sekali. Ibu Isnawati, ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum, saya Isnawati DJ Nusa dari SDN Prajurit Kulon 3. Saya guru kelas 1 SD. Saya ingin anak-anak kelas 1 SD lancar membaca dan menulis walaupun dengan daring. Mungkin ada masukan cara mudah agar anak lebih mudah untuk bisa membaca dan menulis walaupun dengan daring. Terima kasih. Cara mudah anak, khususnya anak kelas 1 SD dan kelas 2 ya, kelas SD kelas rendah, untuk bisa memanfaatkan fasilitas daring. Menggunakan fasilitas daring untuk anak SD kelas rendah ini sangat membutuhkan pendampingan orang tua, baik itu ayah bunda maupun kakak-kakaknya atau siapapun yang harus mendampingi terhadap pemanfaatan digital. Kita bantu anak-anak kita untuk memperoleh akses pembelajaran melalui daring. Banyak sekali fasilitas-fasilitas daring yang dapat diakses oleh anak-anak kita, namun kami mendorong gunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah, seperti rumah belajar. Kami sudah menyiapkan bagaimana anak-anak kita bisa mengikuti belajar secara daring, cara membaca, menulis. Bahkan fasilitas tersebut fasilitas aman karena sudah dikurasi sesuai dengan capaian-capaian pembelajaran untuk anak-anak kita di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kawan-kawan masyarakat menggunakan fasilitas yang sekarang ini luar biasa ya, fasilitas belajar yang disiapkan oleh pihak swasta maupun individu, belum bukannya kami tidak merekomendasikan ya, tapi tentunya itu di luar kewenangan kami menjaga untuk keamanannya. Karena gini Mbak Mela, kadang-kadang kan kalau kita sering, maaf orang tuanya nih, yang mohon maaf suka mengakses film Korea misalnya, drama Korea. Jadi ketika buka daring itu, buka daring yang di luar Kemdikbud gitu ya, di luar rumah belajar, dia buka fasilitas belajar untuk anaknya, nanti sebentar-sebentar itu muncul iklan-iklan yang tidak kita harapkan. Kalau ibu bapaknya buka drama Korea, coba kalau dibuka link-link yang lain, nanti yang muncul yang seperti itu. Karena kalau fasilitas swasta itu biasanya ada ada iklan-iklan. Tapi kalau rumah belajar yang dibuka, ini nggak ada iklannya, Mbak Mela. Jadi kami dorong Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa dan guru untuk bisa memandu orang tua menggunakan fasilitas rumah belajar, membersamai anak-anak kita belajar mengenal huruf dan latihan membaca untuk jenjang sekolah dasar kelas rendah. Tapi sekali lagi yang perlu dipersiapkan adalah orang tua harus menjadi role model. Tunjukkan perilaku sabar, penuh kasih sayang, perilaku ikhlas, perilaku santun,
perilaku tanggung jawab, perilaku mandiri kepada anak-anak kita, agar karakter anak-anak kita tersiapkan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tua. Saya yakin dengan segala kesiapan moral, perilaku yang baik, akan mendorong percepatan anak-anak kita memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan cara apapun di masa pandemi COVID-19 ini. Karakter ini menjadi luar biasa, Mbak Mela, yang harus kita perkuat, dan saya harap orang tua sebagai role model jangan pernah lelah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang mau dengan pandemi ini, tapi pandemi ini ada dan nyata. Mari kita hadapi dengan adaptasi, dengan kesiapan kita beradaptasi, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan perilaku adaptasi pemanfaatan teknologi, melakukan perilaku adaptasi membangun komunikasi, gotong royong, itu yang harus terbangun di masyarakat kita. Baik, terima kasih Bu. Ada satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini dari Hajah Nurlela. Ketika guru dan murid di zona hijau, namun di sekolah di zona merah, untuk pencegahan penularan COVID bagi guru dan murid bagaimana? Silakan Bu dijawab singkat padat ya Bu. Zona hijau dan merah, saya sudah sampaikan. Zona hijau tidak masalah untuk menyelenggarakan PTM. Tapi zona merah, jangan sekali-sekali mencoba PTM. Bapak dan Ibu, dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka, tidak hanya mengikuti SKB 4 Menteri yang harus diikuti, tetapi kita juga harus mengikuti pemberlakuan kegiatan masyarakat, PPKM, baik darurat atau PPKM mikro yang sudah diinstruksikan melalui instruksi Mendagri terakhir nomor berapa ya? 14 atau 15 ya. Yang saat ini bahkan sudah ada PPKM level 3, level 4, ini juga harus dirujuk. Sehingga kami tekankan hati-hati jika akan mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas, penuhi segala prosedur yang diwajibkan, dan kami harap sekolah yang sudah siap agar melapor ke dinas, dan dinas harus membangun komunikasi dengan dinas terkait, dinas kesehatan, satgas COVID, tokoh masyarakat, dan kawan-kawan. Dinas juga harus membangun komunikasi dan sosialisasi kepada orang tua, agar orang tua betul-betul memahami konsekuensi putra-putrinya untuk mengikuti pendidikan di sekolah maupun di rumah. Keputusan apapun yang diambil oleh sekolah, oleh orang tua, ada konsekuensinya. Yang terpenting, hak belajar anak harus diberikan. Hak perlindungan kepada putra-putri didik kita, kepada masyarakat, agar sehat dan selamat, wajib kita lakukan. Untuk itu, tetap optimis, tetap sehat ya Mbak Mala. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sri Wahyuningsih, dan tak terasa hadirin juga rekan-rekan, para guru, juga para rekan jurnalis yang sudah hadir di sini. Tidak terasa ya, waktu kita sudah habis untuk webinar PTM versus PJJ Belajar Aman dan Nyaman Saat Pandemik COVID-19. Seperti kata Franklin D. Roosevelt, kita mungkin tidak bisa mempersiapkan masa depan untuk anak-anak kita, tetapi setidaknya kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Semoga pandemik ini cepat berlalu, sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah menjalani pendidikan atau pembelajaran tatap muka, dan mereka bisa menikmati suasana yang menyenangkan lagi. Kawan-kawan FJPI dan juga para guru mungkin kalau mau bergabung kembali nih di seminar berikutnya pada 14 Agustus, FJPI akan menggelar webinar dengan tema 76 tahun Merdeka Perempuan Indonesia Sudah Berdaya. Nah ini nanti kalau mau mengikuti nanti bisa tanya-tanya lagi, linknya akan kita bagikan. Untuk itu, rekan-rekan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia terutama silahkan juga untuk hadir dalam acara yang akan digelar di 14 Agustus tersebut. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Sri Wahyuningsih, dan tadi Ibu Wali Kota Mojokerto, Neng Ita, sudah hadir dan memberikan sharing pengalaman dan berbagai hal yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Bunga Bougainville, bunga melati, dipetik harum, indah sekali. Sampai di sini webinar ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.